syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai dalam rangka thalabul ilmi. Nabi menjelaskan ada 4 balasan yang Allah berikan bagi orang yang mau kumpul di masjid dalam rangka taklim atau taklim di masjid. Ini akan diberi 4 balasan. Yang pertama, Nabi mengatakan illa nazzalat alaimus sakinah. Allah turunkan rasa ketentraman dalam hati mereka. Yang kedua, ghasyatumur rahmah. Allah akan kucurkan, berikan rasa cinta dan rahmat kasih sayangnya. Sehingga kita nanti akan diterima di penduduk bumi dan kita akan menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Karena Allah kalau senang sama seorang hamba, itu Allah akan menyuruh kepada Jibril untuk mencintai hamba itu. Dalam hadis Nabi mengatakan, Inna waha idha habal mar'u amarona Jibril faqala ya Jibril ahabani ya fulan fa'ahabahu. Allah kalau senang sama hamba maka manggil Jibril kemudian mengatakan, wahai Jibril, saya senang dengan fulan, maka cintailah fulan itu. Maka kemudian Jibril mencintai dia. Dan Jibril nanti akan menyuruh kepada penduduk bumi untuk mencintai dia. Makanya kalau kita punya banyak musuh, jangankan kok di penduduk bumi, di komplek aja ditolak, itu salah satu indikasi kita ini sedang bermasalah dengan Allah SWT. Nah kemudian yang ketiga, dia akan didoakan oleh para malaikat. Ini yang menjadikan penyebab kenapa orang yang sering ngaji akan diberi banyak keberuntungan. Karena makhluk yang paling mulia, makhluk yang enggak pernah berbuat dosa, padahal mereka juga enggak kenal ikut mendoakan. Innal malaikah, Nabi mengatakan dalam hadis itu, malaikat akan turun merendahkan sayapnya litolabul ilmi, bagi orang yang mau mencari ilmu. Nah kemudian yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indahu. Dia akan disebut-sebut namanya di majelisnya Allah di surga. Ini yang menarik adalah dia belum masuk surga tapi sudah sering-sering disebut namanya di majelisnya Allah Ta'ala nanti. Jemaah rahimakumullah, kesempatan untuk malam hari ini saya ingin sampaikan tentang amalan-amalan yang menolong dan memudahkan kita untuk nyebrang Shiratal Mustaqim. Walaupun mungkin dulu sudah pernah, tapi ini karena berkaitan dengan waktu sebentar lagi kita akan ketemu Yaumun Nahr atau Udhiyah, Idul Adha, yang mana salah satu komponen atau salah satu amalan yang memudahkan kita untuk nyebrang sirat itu adalah dengan berkorban itu tadi. Jemaah rahimakumullah, jadi Shiratal Mustaqim ini merupakan penentu surga dan neraka kita. Pokoknya penentu akhir sukses dan tidaknya itu adalah jembatan itu tadi. Antum kalau baca ayat di surat Ali Imran itu kan ada ayat yang menjelaskan wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang selamat dari neraka dan masuk surga. Itu ternyata tafsirnya adalah ketika nyebrang sirat, dia selamat tidak kepleset berarti selamat dari neraka dan dia berarti sampai tujuan masuk surga. Itu berarti dia beruntung. Nah kemudian kalau dia kepleset berarti dia enggak selamat. Nah itu tamat riwayatnya di situ itu. Maka penentu surga dan neraka itu adalah ketika dia nyebrang ini sukses apa enggak. Padahal Nabi memberikan ilustrasi bahwa gambaran susahnya nyebrang sirat itu ya ke ad-duku minasy'ar. Kata Nabi itu tajamnya ya seperti rambut. Jadi bukan kok jembatannya sekecil rambut itu enggak, tapi ilustrasi untuk menggambarkan sulit, repot, gelap, licinnya jembatan yang dibentangkan di atas jahanam itu tadi. Karena Nabi mengatakan wa yadribus sirat baina dhuhri jahannam, akan dibentangkan dan semua manusia pasti akan melewati. Semua manusia, bahkan tidak hanya manusia, jin juga akan melewati. Orang mukmin, orang kafir semua akan melewati. Nah, nanti ketika lewat, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang pertama ini, kelompok yang betul-betul sukses, lancar, lolos, nyebrangnya kilat, cepat, tanpa hambatan. Nah, ini yang disebut oleh Allah sebagai yamur sirat katarfil barqah. Orang yang nyebrang siratnya itu seperti kilat. Kalau ini ya kayaknya kita nggak masuk, karena itu daftarnya adalah orang-orang yang kelas-kelas militan VIP. Kayak pertama adalah golongan ulul azmi, para nabi yang ulul azmi, kemudian para rasul,
kemudian para anbiya, kemudian para syuhada, kemudian para siddiqin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat dan sebagainya. Ya, atau orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian golongan al-asra al-mubasysyiruna fil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira dengan masuk surga yang namanya disebut dari kalangan sahabat. Nah, ini kan kayaknya kita susah itu untuk rombongan yang pertama. Nah, yang memungkinkan adalah golongan yang kedua, yaitu kita golongan manusia yang bisa nyebrang, tapi nyebrangnya itu harus butuh komponen atau butuh bantuan. Jadi bantuannya itu adalah beberapa amalan yang itu memang menolong dia, yang aslinya dia sangat susah, sangat berat, tapi karena ada perangkat-perangkat yang menolong, ada alat bantunya, akhirnya dia bisa nyebrang. Nah, ini yang akan kita kaji, beberapa amalan-amalan yang bisa membantu, menuntun kita untuk nyebrang itu. Nah, golongan yang ketiga, ini golongan orang yang dia gagal, artinya pasti akan terpeleset. Ini golongan orang-orang yang dibenci Allah di Al-Quran. Ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, dolim. Di sini orang-orang ini dia nggak akan bisa nyebrang. Dan kalau sudah kepleset di situ itu ada yang dikekalkan, ada yang enggak. Tapi mayoritas ya orang-orang itu dikekalkan di neraka. Nah, maka kita akan kaji sekarang amalan apa saja yang itu nanti menjadi penolong kita ketika nyebrang, sehingga kita nanti dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dengan menyembelih binatang korban ya, ketika Yaumun Nahr. Bahkan kalau bisa antum sendiri yang beleh. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, "Min amalin a'dhamu ajrah wa ahba ilallah yauman nahrin ila bi khairakatid dam." Tidak ada amal yang lebih besar pahalanya dan lebih dicintai Allah ketika Yaumul Udhiyah kecuali dengan menumpahkan darah dari binatang yang dia sembelih atau dia korbankan, wa ya'ti yaumul qiyamati bi ujuriha wa asariha, dan nanti akan datang pada hari kiamat dengan pahala binatang yang dia korban tadi, dari pahala yang begitu besar, kemudian bulu-bulunya sampai semua dihitung untuk menolong dia. Itu kalau para ulama menjelaskan binatang yang dikorbankan nanti akan datang ketika hari kiamat itu ketika pas di sirat ini, dan dia akan meringankan, bahkan akan memberatkan timbangan, gitu ya. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, itu salah satunya Utsman bin Affan. Dia langsung ngacung, "Ya Rasul, saksikan saya akan korban unta 40 unit." Wah, kemudian Abdurrahman bin Auf juga ngacung, "Sama, saya juga 40." Enggak tahu kok angka 40. Kemudian ada sahabat yang lain yang ngacung, "Saya 10." Jadi pokoknya lomba-lomba oke-okean. Terus ora beranton-berantonan, model iki langsung di-handle dhewe. Sapi dhewe, unta dhewe, terus orang nggur siji, 10 dhewe. Wah, gitu ya. Maka kalau dibikin urutan level pahala atau keutamaan, itu korban itu tertinggi adalah unta dhewe, baru bawahnya adalah sapi. Kemudian dhewe, ora berantonan iki intine. Yang ketiga kambing. Nah, kambing ya dhewe, masuk kambing beranton. Lah kemudian baru yang keempat unta, patungan wong 10. Kemudian yang paling bawah ini sapi, patungan wong 7. Walaupun mungkin antum mesti do bantah, "Ah mosok wedhus ya to rega paling juta, lah sapi warane meh 3 juta." Nek iurannya sama gitu loh maksudnya. Nek iuran sama, misalnya antum iuran sapi 2,5 juta, kemudian kambing antum beli harganya juga 2,5 juta, maka level urutan keutamaannya dan pahalanya lebih tinggi kambing, itu jelas. Karena dari sisi pahala aja jelas, ya toh. Itu kalau kambing ini dia nggak bisa patungan, berarti dipek dewe. Kemudian yang kedua, kambing itu daging yang disukai Nabi memang. Bahkan binatang yang dibarokai, sampai Nabi memberikan pahala orang yang terlibat dalam urusan kambing itu begitu banyak. Ya toh, yang ngasih makan aja juga pahala, makan dagingnya aja kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah itu dapat pahala. Bahkan Nabi mengatakan ittakhudul ghanam, makanlah kambing. Ya fa inna fi barokah, karena di situ semuanya mendapatkan keberkahan. Kalau kambing ada di kampung, kampungnya barokah, ya toh. Apa-apa itu insya Allah tambah barokah. Jadi gitu, ya. Maka ini urut-urutan pahalanya, antum niatkan aja pokoknya untuk Idul Adha kita
korban sampai mati, pokoknya saben Idul Adha korban. Antum niatkan sampai mati kayak gitu, itu nanti ada keutamaan khusus. Apa itu? Pertama, saben wayahe korban, Allah akan berikan kelancaran rezeki. Aku di WA panitia niki, Pak, lagi karek sesuk sore pripun jenengan nyatuk sida mboten ngono. Lah sida tenang ngono lho, santai ngono. Padahal ki pas itu urung enek duwite ki jane, ya enek ning rencana niki ora nggo kuwi sik ngono gitu. Ternyata alhamdulillah nek wong nyaur utang padahal kuwi ora tak prediksi lho kuwi. Jarene iki anu ora nyaur utang, Pak, iki teranah arisane ndek ben kae ya pas jatah jenengan entuk kan tak gawa sik ngono kuwi, aku ora kelingan kuwi. Tak pikir ki arisanku jelas aku bayar terus ki wis entuk ngono. Tibake alhamdulillah ya toh, malah entuk turahan ngono ki. Wah itu bukan kok berarti gini loh, Pak, bukan berarti iki teranah apa jatah rezeki, ora kok itu karena memang Idul Adha itu waya apapun caranya itu mesti dikai. Nek antum meniatkan sampai mati mesti dimudahkan oleh Allah Taala. Itu balasannya itu. Yang kedua balasannya apa? Ketika kita pas nggak bisa korban, karena antum meniatkan korban sampai mati, pokoknya selama masih hidup saben tahun korban, maka antum tetap dihitung pahala korban. Walaupun misalnya pas betul-betul darurat, kepepet, nggak bisa. Itu dikiaskan dengan antum meniatkan sholat berjamaah ketika mukim, gitu ya. Itu ketika pas antum nggak bisa jamaah karena safar, maka antum dihitung pahala jamaah karena antum meniatkan mukim itu jamaah terus sampai mati. Nah itu. Ya. Yang kedua itu. Nah di akhirat ini yang ketiga menjadi penolong kita ketika nyebrang. Ini ojo kok kemudian keterangannya detail banget, dadak ditumpakke engko nek nyebrang sirat numpak binatang kurbannya. Itu hadisnya ora nek sik numpak lho kuwi. Saya pernah denger mubalek itu pas ning YouTube ngono kuwi, wah aku nek Brandon pitu engko tumpakne wong pitu, mulakno golek aja sik lemu-lemu ngono barang kuwi. Iki jane Gojek tapi enggak boleh lho karena itu enggak ada riwayat engko brandonan terus numpak sapi siji tumpaki wong pitu ngono barangnya enggak ada itu. Maksudnya bukan untuk numpak tapi itu memang yang nuntun meringankan dari binatang-binatang yang kita korbankan tadi, itu ya. Intinya antum niatkan, nah, antum mampu, kemudian kok enggak, ini statusnya kita berdosa loh. Kalau antum baca daftar sedekah, itu kalau di kitab Minhajul Qasidin itu ada pembagian sedekah. Ada sedekah wajib, ada sedekah mustahab, sunnah, sama yang ketiga sedekah tatawu. Tatawu itu sedekah yang enggak ada hitungan khusus, maksudnya tanpa batas, tanpa aturan, pokoknya sedekah bebas ngono tatawu dan bentuknya enggak cuma duit kalau tatawu. Bisa tenaga, bisa senyum dan sebagainya. Nah, kalau sedekah sunnah saya yakin antum bisa ngerti lah kayak apa jariah dan sebagainya. Ini sedekah wajib. Ternyata kurban itu masuk daftar sedekah wajib. Jadi di kitab itu disebutkan sedekah wajib itu ada 5. Pertama zakat, itu sedekah tapi wajib. Dihitung setahun sekali kalau hitungannya 1 haul kemudian kena nisab batas ukuran maka wajib. Ya, kemudian yang kedua nafkah. Nafkah itu sedekah statusnya wajib. Kalau itu enggak diberikan kita berdosa, ngasih ke istri, ngasih ke ibu, ngasih ke anak, kan sedekah ada 4 itu pembagiannya. Kalau jenisnya, nah jenisnya ini juga perlu disampaikan itu. Rumangsane nafkah jenisnya nggur duit ngono tok. Itu saya juga baru ingat iki, tapi rada nyeleweng sithik ra apa-apa ya, ini baru disampaikan. Ternyata jenis nafkah kalau pembagiannya sudah jelas ya, ada 4. Suami ke istri, bapak ke anak, kakak ke saudara perempuan, kalau orang tuanya nggak mampu. Kemudian satu lagi anak ke ibu. Nah itu sedekah nafkah pembagiannya. Tapi kalau jenisnya itu ada 4 ternyata. Yang ini kalau nggak ditunaikan, maka kita dolim statusnya nggak memberikan nafkah. Nafkah yang pertama berupa jelas nafkah lahir berupa makan, minum, sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok, kebutuhan doruri, ya transferi duit. Tapi nggak cuma duit, berarti ya punya kewajiban nyiapkan papan. Kalau dia belum punya rumah ya, kalau dia bareng sama orang tuanya punya otoritas ngekei singgetan khusus paling tidak itu atau ngontrak ke. Kalau pakaian itu ada aturannya, nek iso setahun 2 kali. Nek paling mepet-mepet ra iso, kewajibannya setahun sekali komplit. Nah, antum ngono ketok ora ki ya ta. Bodho ngono sok-sok ora nukokke. Nek ora nukokke ngono sok-sok nganggo seragam dek ben wae neh. Itu ternyata bagian nafkah itu yang pertama itu. Yang kedua, nafkah batin jelas yang berupa jima hubungan suami istri.
Nah, yang ketiga ada nafkah berupa ilmu. Nah, ini nafkah ilmu itu suami punya kewajiban transfer ilmu. Kalau nggak bisa ngeterke untuk dia biar bisa dapat ilmu. Kalau nggak gitu ngursuske. Tapi ilmu yang syar'i, bukan ilmu dunia ini. Itu ternyata kewajiban. Nah, yang keempat, bentuk nafkah itu adalah muasyarah, ngejak ngobrol, menyenangkan hatinya, ngejak piknik. Nah, kuwi nek ditinggal merantau, kuwi nafkahnya itu jelas mesti dolim nek kayak gitu itu. Pertama nafkah batin berupa hubungan suami istri jelas ora iso. Makanya gur di WA ngono tok iso duwe anak ngono apa piye. Nah, kemudian kaitan dengan ngejak ngobrol, ngejak piknik, ngancani ngopi, ngejak dolan ngono kuwi terus piye kaya ngono kuwi. Nggur merantau wae kaya ngono kuwi. Nah, penting kan nafkah jalan toh Pak, transfer itu maksiat kayak gitu nek diterus-terus ke nanti ya membiasa. Akhirnya dia terbiasa meninggalkan kewajiban sebagai suami ya itu merasa nggak dosa dan akhirnya kemaksiatan itu jadi sesuatu hal yang lumrah. Itu akhirnya jadi adab itu. Sok-sok engko bojone mulih ngono dadi wis ora seneng meneh. Sik wedok kulino ditinggal ngono akhirnya jadi biasa dengan kayak gitu ya. Kudune ya nek misalnya suwe ra ketemu kangen ngono. Nek wis kulino ngono ki dadi ora kangen meneh. Sok-sok mulih malah nyelok, "Wis kowe mangkat merantau neh, Pak." Ana ngomah ki biasane aku ora tau masak dadi masak, biasane ora tau adus dadi adus, biasane ora tau repot-repot dadi repot, dadak ngetuske kopi, dadak ngono. Dadi dia biasa meninggalkan kewajiban kaya ngono kuwi. Masalah aku nek ngisi daerah kidul ngono kuwi, meh kabeh itu, Pak. Saya kemarin pas safari dakwah ning mana itu Ramadan kemarin itu di mana? Allah, Kalimantan itu di Balikpapan itu diminta kajian mosok komunitas perantauan khusus sak Jatiyoso tok itu totalnya 270 sak Jatiyoso khusus yang Balikpapan tok. Iku sik melu ngaji sekitar wong 50. Jadi 270 ki sik iso ngaji paling seperlimanya sekitar wong 50 itu. Ya Allah, khusus yang Balikpapan tok dan itu khusus Jatiyoso sana itu. Anu bayangkan itu. Insya Allah. Saya kalau di semingguan 2 kali tuh Pak, daerah Watu Gede sana sampai Situmbruk itu, wah omah magrong-magrong isinya wong tuwek-tuwek kayak gitu. Ya saya pas ngisi taklim rumah istrinya, kan suaminya nggak ada. Iku mbae nang kono kuwi, "Mas, mangke jenengan rebo mriki to, nggih. Titip manuke nggih, napa betakke obat ke apotik ngono, obat watuk, obat apa. Yo aku nang batin iki ngenese ngono ki ngasih nggo obat watuk ngono ki yo. Lah anake papat yo nang Balikpapan, nenek sik nang Makassar. Jadi gitu ya kita balik ke ini. Jadi termasuk nafkah di situ ada 5. Yang pengen saya sampaikan itu di antara 5. Tadi ada wajib, ada zakat, ada apa itu nafkah, ada kafarah, ada nazar. Nah yang kelima itu korban. Korban itu aslinya sedekah, tapi kalau dia mampu itu jadi wajib. Karena Nabi ketika menjelaskan ayat Allah Ta'ala, Inna a'toinakal kausar, fasolli li rabbika wanhar, itu Nabi sampai mengatakan mangkana lahu sa'yan ayyudhiha. Siapa yang diberi kemampuan ya dengan rezeki yang banyak untuk berkorban falam yudhih dan dia tidak mau berkorban fala yatina musallana. Maka enggak usah datang ke lapangan untuk sholat. Karena ayatnya itu kalau dapat rezeki banyak dan mampu itu suruh bersyukur atas nikmatnya. Gimana syukurnya? Kalau rezeki dari Allah, syukurnya kepada Allah dengan sholat. Nah kalau syukurnya harta yang kita miliki melimpah kayak gitu itu syukurnya adalah dengan korban. Nah, sholat tok ora korban itu ya itu Nabi mengatakan serasa nang lapangan. Wah sampai gitu tuh. Apa tuh kisahnya? Yang gur kita kadang-kadang apa ranti pekewuh ngono kuwi. Jolavansa ngono ya, ora korban tetep. Tak titeni wong iki wong rada nduwuran kono kae nek ngono kuwi. Bar iki dijol ke Innova ngono, tetep ra korban daftare. Padahal ki rajin nang masjid lho ki. Nek ra nang masjid ngono sik rada mending kuwi aktif nang masjid. Grup masjid lho dirilis wae bolak-balik ngono kuwi. Jenenge kuwi ya ra enek. Masih wong e judeg kok dipikir-pikirnya to. Di logikake duwite blek-blekan lho wong e kuwi. Nah tetep oh kuwi serasa dadak salat Id bareng ngono kuwi. Ning aku arep ngomong ngono kuwi nek nang nggon nek tak sampaikan yang Blumbang, kuwatir wonge tersinggung. Mau tak sampaikan yang kene wae, sik wonge ra teko ngono. Kok nek gelem nonton videone ngono ki, wah iki nyinggong aku iki kan. Ora apa-apa ben krasa ngono. Sok-sok ora krasa wonge di ngono kuwi ya. Jadi gitu ya. Nomor 1. Yang kedua, amalan yang menuntun kita untuk bisa nyebrang
sirat itu selamat ya, itu dengan saudara yang kita kunjungi, silaturahim. Karena silaturahim itu dahsyat betul itu pahalanya, kebahagiaannya, dipanjangkan umurnya, disenangi banyak orang. Itu ternyata di dunianya itu, di akhirat ini yang jarang diketahui apa? Silaturahim itu ternyata menjadi penolong orang-orang yang dikunjungi itu, Pak. Itu nanti menjadi penolong kita ketika nyebrang. Insya Allah. Silaturahim itu ya memang ada hubungan saudara, bukan guru ketemu alumni, ketemu konco bisnis, ketemu komunitas, ketemu apa klien dagang, distributor, neng ngono kuwi silaturahim itu ziarah gitu aja. Yang dibayar dengan keutamaan kayak gini nih yang silaturahim. Makanya ya ini budaya-budaya dolan ke saudara itu sekarang sudah mulai hilang. Di akhir zaman salah satu tanda kiamat itu orang-orang sudah meninggalkan budaya silaturahim. Itu yang menjadikan cepat mati, gampang loro itu ya karena itu. Antum melihat satu daerah yang di situ masih muncul budaya-budaya apa namanya budaya-budaya silaturahim, budaya-budaya untuk berkunjung itu rata-rata dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, rata-rata begitu. Saya kalau pas ke Lamongan itu Pak, kan punya jadwal rutin ya Lamongan. Itu ngobrol-ngobrol sama orang sana itu lucu. Dia cerita, wah Tangmangu anu ya, unik ya. Banyak orang tua di sini jarang banget ya ada tapi prosentasenya dikit banget. Seumurnya di atas 80 90 enggak ada. Dia kan pernah ke Tangmangu. Wah, itu ngerti wong tuwek-tuwek ngusik oke. Tenguk-tenguk neng dalan, neng pinggir-pinggir ngono ki. Tempat saya kan masih banyak umur-umur 80 itu. Terus rahasianya opo Pak ngono ki? Ya enggak tahu itu apa karena makan sayur apa piye ngono ki. Terus dia sendiri saya ngomong gini Pak. Iki nek analisaku loh ya iki analisaku. Iki karena dua hal. Pertama, nek kampung jenengan niku Tangmang kuwi ya kulino makan sayur memang. Sayur itu mungkin lebih memanjangkan umur, tapi itu bukan penentu. Yang kedua itu anu kampung jenengan iki enek budaya endak-endak silaturahim. Mosok bayekan, endak-endak kabeh wong lanang bareng lho. Nek daerah saya ini enggak ada. Neng Lamongan itu, Pak. Endak-endak itu enggak ada. Misalnya endak-endak bayek gitu enggak ada. Paling wong wedok-wedok tok, maksudnya wong lanang ini, wong lanang endak-endak itu enggak ada di tempat sana itu, di Lamongan itu. Dia cerita gitu. Misalnya pulang umroh kok terus do nengok ngono ndak ada. Wah, kampung jenengan arep mangkat do nguntapke kabeh. Terus mulai do endak-endak kabeh. Engko bayekan, endak-endak kabeh, lanang wedok engko bodo gumbruduk kabeh. Dia datang pas Idul Fitri memang. Selesai Idul Fitri karo liburan itu loh. Pas ke rumah saya datang tamu banyak banget itu ya. Dia tak cerita nih, ini tamu ini dalam rangka apa ini? Open house, tak ngono iki. Dia gumun-gumun. Wah, tempat saya mbok ustad ora enek. Paling saudara sedekat itu pun hari H ngono tok kae kalau tambah 2 3. Oh, ini hari keberapa ini? Masya Allah ya. Saya bayangkan wong gitu tuh. Tak ceritani kene iki orang guru kuwi umroh ngono kuwi apa bayekan apa endak-endak budaya gitu biasa banget itu. Dia enggak ada tempat dia itu enggak ada. Paling kalau ada sakit tuh nengok di rumah sakit ya wis neng omah ora. Nek neng omah itu pun perwakilan misalnya sik wong wedok sik lanang ora. Ngono. Lah iku pomene kok bayek. Ngasih dia gumun. Loh, kalau nengok bayek itu nengok siapa? Nengok ibunya. Oh, alah ya nengok bapake ngono kuwi. Rumah sana kuwi terus nengok mboke ngono apa piye ngono. Wah, itu. Oh, itu. Makanya berarti itu salah satu yang bikin panjang umur karena budaya silaturahim kan hadisnya memang begitu. Sama makan sayur. Makan sayur itu umurnya panjang nih memang apa nutrisi otaknya kurang. Biasanya rodok bodoh ning umure dawa. Nek nggonku wonge pinter-pinter ning cepet mati ngono jarene. Wah iya. Cuma rahimahullah. Jadi itu yang kedua sering silaturahim. Kita latih lagi pokoknya mumpung ada kesempatan dolan-dolan. Kan terutama nek wis tua-tua gini kan budaya dolan wis dadi ilang. Do repot dhewe-dhewe, wis duwe acara dhewe-dhewe, wis do duwe omah dhewe-dhewe, itu biasanya ngelengki khusus untuk silaturahim itu wis ora kesaid. Sok-sok kalau kita dolan ngono kuwi, iku malah anu le ngomong itu kok kaya ora digawean dolan ini nggone sedulur padahal itu nikmat sekali. Coba antum praktekkan aja. Masih sapa didata, ya Mas nomor 1 bariki seminggu pisan ngono wae. Dina Senin kok mampir kono, delok-delok wae ya toh.
nang Pak Dene, nang maratuwane, nang biasane pokoke intinya sik mambu sedulur. Ya, intinya silaturahmi itu saudara kandung apa saudara nasab apa saudara karena pernikahan. Parani kabeh itu insyaallah nanti itu penolong kita nanti di akhirat. Nah, yang ketiga, membantu saudara muslim di dunia. Pokoknya nek sedulur repot, konco ngaji repot, antum ngegorke gawean, ngelengke waktu sebentar aja, 1 hari. Itu jaminannya, ya, itu nanti yang akan diringankan ketika kita nyebrang sirat. Itu hadisnya gini, Nabi mengatakan, man nafasan mu'min kirbatan min kurabid dunya, nafasu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesulitan beban saudara muslim di dunia, Allah akan ringankan kesulitan pas hari kiamat. Itu tafsirnya pas nyebrang sirat. Jadi antum mus merasa pelit-pelit ngono lho nek karo sedulur kuwi longgar bantu gitu aja. Itu nang ati yo seneng, tur antum dhewe nanti saben duwe masalah, duwe kerepotan mesti kasih bantu. Jadi kita bantu saudara itu aslinya belas ora nek rugine enek nggur buati kabeh. Aja meneh kok nang akhirat itu nang donya saja. Itu pertolongan Allah ke kita tuh ora bakal berhenti kok selama kita gelem nulungi saudara. Antum titeni orang sing entengan nulungi saudara sing terlibat nang kemanusiaan ngono kuwi. Pokoke wonge modele nang kemanusiaan apapun nulung itu. Uripe ra tau susah. Antum titeni. Wong sing entengan nang ndi gelem bantu, ora tau susah. Ngono enek kesusahan sik bantu ya akeh. Wong hadisnya itu man wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Itu di dunia. Allah akan terus menolong seorang hamba. Syaratnya apa? Selama hamba itu nolong saudaranya. Gitu ya. Nah yang terakhir adalah menjaga sholat 5 waktu di masjid. Menjaga itu waktunya di masjid. Orang telat terus ngono. Ya kalau kepepet sholat itu penting ada waktu sholat ojo ngasih telat. Nah antum bisa jaga subuh sama asar itu orang telat. Dan itu antum jaga sampai mati. Nah jaminannya ini. Masalahnya ya nek kulinone masbuk ya nggur masbuk wae. Tak titeni kok neng kene iki ya kuwi-kuwi wae sik masbuk. Sik nang Blumbang kae ya kuwi-kuwi. Ha kok ya padha sik nang Blumbang ya kuwi sik nang kene ya kuwi. Oh alah, ha kowe iki padha wae kok Kang. Nang kene masbuk nang kono masbuk. Masalah iki nek urung komat ngono kulino ngono kuwi mulakno dipeksa. Ya to, adzan ndang mangkat. Lah jane iki ora ngopo-ngopo nek kulinone masbuk ngono ki nek urung komat ya urung teko. Pengen digampangin nyebrang sirat ora? Tak ngono kuwi sisane wonge kuwi, ya. Yen tetep bae. Iki dengaran kok ra enek iki wonge. Cuma rahimahullah itu saja nggih, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.